Hmm. Baik, perkenalkan, nama saya Iputu Gede Danika Adikarya, dokter muda Departemen Ilmu Anestesiologi FK Unut RSUP Sanglah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai penggunaan obat antiinflamasi non-steroid pada nyeri akut. Yang dimana pada kesempatan kali ini jenis obat yang saya pilih yaitu celecoxib. Pendahuluan. Sejak tahun 1990-an, penelitian tentang obat antiinflamasi non-steroid didominasi oleh penelitian pada bentuk enzim siklooksigenase, yaitu siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2. Celecoxib merupakan salah satu obat antiinflamasi non-steroid yang selektif terhadap siklooksigenase 2, yang dimana mempunyai aktivitas sebagai aktivitas inflamasi, analgesik, dan antipiretik. Untuk mekanisme kerja dari celecoxib itu sendiri yaitu dengan menghambat sintesa prostaglandin, terutama melalui penghambatan siklooksigenase 2. Untuk morfologi dari celecoxib, celecoxib merupakan obat antiinflamasi non-steroid yang selektif menghambat siklooksigenase 2. Rumus kimia dari celecoxib adalah C17, H14, F3, N3, E2S. Celecoxib tersedia dalam bentuk kapsul 100 mg dan 200 mg dengan nama dagang Celebrex. Celecoxib sebaiknya disimpan pada suhu kamar antara suhu 15 hingga 30 derajat Celcius. Untuk farmakokinetik dari celecoxib, yang pertama di sini ada absorpsi, di mana kadar puncak plasma atau Cmax dari celecoxib yaitu 3 jam setelah pemberian oral. Kadar puncak ini akan memanjang 1-2 jam ketika diberikan bersama dengan makanan tinggi lemak. Dan absorpsi totalnya akan meningkat sebanyak 10-20%. Konsumsi celecoxib sampai dengan 200 mg 2 kali per hari dapat diberikan tanpa mempertimbangkan waktu makan. Pada dosis yang lebih tinggi, yaitu pada 400 mg 2 kali per hari, harus diberikan bersama makan untuk meningkatkan absorpsi dari celecoxib itu sendiri. Selanjutnya ada distribusi. Pada subjek normal, celecoxib berikatan sangat kuat dengan protein. Dalam penelitian in vitro, berikatan primer pada albumin dan sangat sedikit pada glikoprotein. Selanjutnya ada setelah distribusi, kita akan membahas metabolisme dari celecoxib, yaitu metabolisme celecoxib dimediasi melalui sitokrom P452C9. Ada 3 macam metabolit yang telah diketahui pada plasma manusia, yaitu alkohol, asam karboksilik, dan glukuronid. Ketiga metabolit ini, yaitu alkohol, asam karboksilik, dan glukuronid, akan menjadi inaktif oleh penghambat siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2. Selanjutnya kita di sini akan setelah membicarakan metabolisme dari celecoxib, selanjutnya kita akan membahas ekskresi dari celecoxib itu sendiri. Nah, eliminasi utama celecoxib predominan oleh metabolisme hepatik. Setelah pemberian oral, kurang lebih 57% dari dosisnya akan diekskresi di feses.
dan 27%-nya di urin. Metabolit utama yang diekskresikan di feses dan urin adalah asam karboksilik, yaitu sebanyak 73%. Waktu paruh efektif dari celecoxib kurang lebih 11 jam. Setelah membahas farmakokinetik dari celecoxib, selanjutnya kita akan membahas farmakodinamik dari celecoxib. Untuk celecoxib sendiri, mekanisme kerja obat ini adalah melalui penghambatan terhadap sintesis prostaglandin, utamanya melalui hambatan siklooksigenase 2. Ekspresi siklooksigenase 2 meningkat selama proses peradangan akut sebagai respon terhadap rangsang sitokain dan mitogenik. Nah, pada kasus nyeri, peningkatan ini terjadi baik di medula spinalis maupun korteks, sehingga dapat meningkatkan sensitivitas terhadap nyeri, baik melalui mekanisme sentral maupun perifer. Penghambatan terhadap siklooksigenase 2 menyebabkan reaksi tersebut tidak terjadi. Indikasi pemberian celecoxib. Celecoxib diindikasikan untuk mengurangi tanda dan gejala osteoartritis, artritis reumatoid, spondilitis ankylosing, nyeri akut pada dewasa, manajemen nyeri akut, dysmenorrhea primer, dan mengurangi jumlah adenomatous colorectal polyp pada familial adenomatous polyposis dan sebagai tambahan perawatan sebelumnya. Misalnya pada tindakan endoskopi dan pembedahan. Selanjutnya kita akan membahas dosis dari celecoxib. Pada kasus manajemen nyeri akut, pemberian celecoxib yaitu dengan dosis inisial 400 mg dapat diikuti 200 mg pada hari yang sama. Untuk hari selanjutnya 200 mg setiap 12 jam jika dibutuhkan. Selain untuk manajemen nyeri akut, pemberian celecoxib juga pada kasus-kasus osteoartritis yang dimana pemberiannya 200 mg per hari sebagai dosis tunggal atau dibagi 100 mg per 12 jam. Selanjutnya pada kasus rheumatoid arthritis yaitu 100-200 mg setiap 12 jam. Pada kasus spondilitis ankylosing 200-400 mg per hari dosis tunggal atau terbagi dan diobservasi selama 6 minggu. Jika tidak membaik, gunakan pilihan terapi lain. Pada dysmenorrhea, dosis inisialnya 400 mg dapat diikuti 200 mg pada hari yang sama dan hari selanjutnya 200 mg tiap 12 jam jika dibutuhkan oleh pasien. Pada kasus adenomatous colorectal polyp, dosis yang diberikan yaitu 400 mg tiap 12 jam diberikan bersama makanan. Efek samping obat. Efek samping obat yang paling sering muncul adalah sakit kepala, nyeri perut, diare, mual, perut kembung, dan insomnia. Efek samping lain termasuk gagal ginjal, gagal jantung, memperburuk hipertensi, nyeri dada, kuping berdenging, ulkus pada lambung, perdarahan, pandangan menjadi kabur, kecemasan, penambahan berat badan, retensi air, flu-like symptom, dan merasa mengantuk dan lemah. Untuk interaksi obat, interaksi umum, metabolisme celecoxib dimediasi oleh CP4502C9 di hati. Pemberian celecoxib bersama dengan obat yang diketahui menghambat CYP2C9 harus benar-benar mendapatkan perhatian. Interaksi yang signifikan dapat terjadi ketika celecoxib diberikan bersama dengan obat yang menghambat CYP2C9.
Selanjutnya, interaksi obat pada obat antiinflamasi non-steroid. Pengguna celecoxib bersama-sama dengan obat antiinflamasi non-steroid lainnya harus dijauhi sehubungan dengan risiko peningkatan efek samping, terutama kejadian ulkus lambung dan usus. Selanjutnya ada warfarin. Aktivitas antikoagulan harus dimonitor, terutama beberapa hari pertama setelah pemberian celecoxib. Pada pasien yang mendapatkan terapi warfarin atau obat-obatan yang serupa, sebab dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi perdarahan. Selanjutnya, litium. Pada penelitian subjek yang sehat, kadar rata-rata litium plasma meningkat sampai 17% pada pasien yang mendapat litium 450 mg 2 kali sehari dengan celecoxib 200 mg 2 kali sehari ketika dibandingkan dengan subjek yang hanya mendapatkan litium saja. Selanjutnya ada ACE inhibitor and angiotensin 2 antagonis. Telah dilaporkan bahwa obat antiinflamasi non-steroid dapat mengurangi efek antihipertensi dari ACE inhibitor dan angiotensin 2 antagonis. Oleh karena interaksi ini, maka harus dipertimbangkan pemberian celecoxib pada pasien yang juga mendapatkan ACE inhibitor dan antagonis angiotensin 2. Selanjutnya, fluconazole. Pemberian celecoxib bersamaan dengan fluconazole 200 mg sekali sehari dapat meningkatkan 2 kali konsentrasi plasma celecoxib, yang dimana peningkatan ini berhubungan dengan inhibisi metabolisme celecoxib melalui P45 02C9 oleh fluconazole. Celecoxib harus diberikan dengan dosis paling rendah yang direkomendasikan jika diberikan pada pasien yang mendapatkan terapi fluconazole. Selanjutnya ada furosemid. Penelitian klinik menunjukkan bahwa obat antiinflamasi non-steroid dapat menurunkan efek natriuretik, furosemid, dan tiazid pada beberapa pasien. Respon ini disebabkan inhibisi sintesis prostaglandin di ginjal. Peringatan dan perhatian ketika menggunakan celecoxib. Penggunaan celecoxib yang lama dapat menyebabkan peningkatan risiko kejadian efek samping kardiovaskular, trombotik, miokard infark, dan stroke yang berakibat fatal. Untuk meminimalkan risiko kardiovaskuler pada pasien yang mendapatkan celecoxib, dosis efektif terendah dapat digunakan untuk durasi jangka pendek. Sama seperti semua golongan obat antiinflamasi non-steroid, celecoxib dapat menyebabkan onset hipertensi dan juga berkontribusi dalam peningkatan insiden kardiovaskular. Selanjutnya, retensi cairan dan edema telah didapatkan pada beberapa pasien yang mendapatkan obat antiinflamasi non-steroid, termasuk celecoxib. Oleh karena itu, celecoxib harus digunakan secara berhati-hati pada pasien dengan resistensi cairan atau pada pasien gagal jantung. Penggunaan celecoxib juga didapatkan peningkatan satu atau lebih enzim terjadi pada 15 pasien yang mendapatkan obat celecoxib. Untuk pemberian jangka panjang, celecoxib dapat menyebabkan terjadinya renal papillary necrosis dan kerusakan ginjal lainnya. Untuk kontraindikasi, celecoxib dikontraindikasikan
pada pasien yang hipersensitif terhadap silekoksib, aspirin, atau obat antiinflamasi non-steroid lainnya, serta sulfonamid. Pada pasien yang pernah mengalami serangan asma, urtikaria, atau reaksi alergi tipe lain setelah mendapatkan terapi aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid lainnya. Reaksi anafilaktik terhadap obat antiinflamasi non-steroid beberapa berakhir fatal dan telah dilaporkan pada beberapa pasien. Selain itu, silekoksib juga dikontraindikasikan untuk pengobatan nyeri perioperatif coronary artery bypass graft atau CABG. Pilihan rasional silekoksib pada terapi nyeri. Yang pertama, silekoksib dapat digunakan untuk terapi nyeri nociceptif atau inflamasi seperti misalnya osteoartritis, rheumatoid arthritis, nyeri haid, sakit gigi, dan sebagiannya dengan efektivitas yang sebanding dengan obat antiinflamasi non-steroid tradisional dan efek samping terhadap gastrointestinalnya lebih rendah. Pemakaian silekoksib disarankan pada pasien dengan risiko gastrointestinal yang tinggi seperti umur di atas 65 tahun, riwayat ulcus pepticum, sedang dalam terapi glukokortikoid atau antikoagulan. Pasien dengan ulcus dan pasien dengan ulcus yang berhubungan dengan Helicobacter pylori dan inflamasi bowel syndrome. Pemberian silekoksib juga perlu dipertimbangkan pada keadaan pasien yang dimana tidak memberikan respon yang memadai pada penggunaan obat antiinflamasi non-steroid multiple dan sosial ekonomi pasien yang dianggap mampu. Silekoksib juga merupakan obat pilihan pada keadaan di mana pemakaian obat antiinflamasi non-steroid tradisional merupakan kontraindikasi akibat efek samping perdarahan seperti pada pasien yang mengalami pembedahan dan trauma. Perlu juga pemantauan secara periodik kemungkinan adanya efek samping. Direkomendasikan pemantauan darah lengkap, fungsi hati, dan fungsi ginjal sebelum mulai diberikan terapi dengan silekoksib. Di sini pada layar bisa kita lihat silekoksib dengan merek dagang Celebrex dengan dosis 100 dengan sediaan 100 mg dan 200 mg yang beredar di Indonesia. Baik, sekian presentasi saya mengenai penggunaan obat antiinflamasi non-steroid pada pengobatan nyeri akut, yang dimana obat yang saya pilih pada kesempatan ini yaitu silekoksib. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.